wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalu min qaulillahi ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa dasturul muslimin. A'udzu billahi syami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Hadirin kaum muslimin jamaah Allah rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih menghidupkan kita, yang menciptakan kita, dan yang memberi kekuatan kepada kita semua. Tidak ada yang berkuasa dan tidak ada yang memberi kekuatan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia lemah di sisinya, manusia tiada berdaya di hadapannya, dan manusia tidak bisa apa-apa. Kekuatan, kekuasaan, keberdayaan hanyalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai amanah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sadari, sering kita mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hal itu bukan hanya sebatas ucapan yang kita lakukan, tetapi harus keluar dari hati yang paling dalam, bahwasanya tidak ada daya, tidak ada kekuatan, hanyalah daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mempunyai daya dan manusia tidak mempunyai kekuatan. Ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus sakit, maka tidak ada manusia yang bisa menolaknya. Hanyalah manusia berupaya dan berusaha secara syariat untuk berobat. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyambut nyawa, tidak ada manusia yang bisa menolaknya, dan sampai hari ini sekuat apapun manusia, sekuasa apapun manusia, tidak ada cerita manusia yang bisa menolak kematian ketika sudah dicabut nyawanya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Tidak ada yang bisa mengakhirkan terhadap ajal yang sangat dekat itu sendiri. Dan begitu pun ketika Allah mentakdirkan hancurnya dunia ini, ketika Allah memadamkan matahari, ketika Allah menenggelamkan bulan, dan bahkan ketika Allah menggelapkan dan menghancurkan dunia ini, tidak ada manusia yang bisa menolaknya dan tidak ada manusia yang bisa menghalanginya. Itulah yang harus kita sadari, bahwa tugas, fungsi, dan peranan kita berada di dunia ini semata-mata untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas dan tanggung jawab kita hanyalah untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di akhirat. Dunia ini hanyalah sebatas lintasan. Dunia ini hanyalah sementara. Suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembalinya kita kepada Allah bukan dalam artian putusnya perkara, bukan dalam artian putusnya masalah. Justru kita ketika kembali kepada Allah adalah mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas konsep yang berada di dalam Al-Qur'an. Mungkin kita sering membaca Al-Qur'an, mungkin kita sering mentafakuri Al-Qur'an, tetapi apakah itu sudah menjadi bahan tafakur dan melekat di dalam diri kita? Banyak ayat-ayat Allah sebagai peringatan, banyak ayat-ayat Allah
sebagai nasihat kepada kita, termasuk adanya siang dan malam. Sebagaimana Allah sampaikan dalam ayat yang sudah tadi saya baca dalam mukadimah. A'udzubillahi syamiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Hadirin kaum muslimin jamaah Allah rahimahullah. Wa min ayatil lail wan nahar, dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah dan dari sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan al-lail wan nahar, menjadikan siang dan malam. Wasyamsu wal qamar, dan Allah menjadikannya matahari dan bulan. Maka la tasjudu lis-syamsi wala lil qamar, janganlah sekali-kali wahai orang-orang yang beriman, kalian bersujud kepada matahari dan bersujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, dan bersujudlah kalian semua kepada yang menciptakan keduanya, yaitu yang menciptakan matahari dan bulan, serta menciptakan kita semua, yang menciptakan langit beserta isinya, yang menciptakan bumi beserta isinya. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila benar-benar kalian menyadari bahwa keberadaan di dunia ini, keberadaan kita di dunia ini adalah ditugaskan untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Allah rahimahullah. Kadang-kadang kita lupa sujud secara tidak langsung kepada siang atau kepada matahari. Sujud kepada bulan secara tidak langsung mungkin tidak. Tetapi kadang-kadang kita bersujud kepada waktu, bersujud kepada malam. Begitu kita terikatnya dengan waktu, begitu kita bergerak cepatnya ketika ketinggalan untuk bekerja. Tetapi kadang-kadang kita bergerak begitu lalai ketika adanya panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal inilah mungkin yang sangat keliru. Peringatan dari Allah mungkin hanya sebatas ayat qauliyah, yaitu ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Tetapi karena begitu mungkin dahsyatnya manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita tafakuri. Sekarang sangat sering terjadinya gerhana matahari, terjadinya gerhana bulan, terjadinya gempa, terjadinya tsunami. Itu adalah merupakan ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah secara real yang mungkin hanya sebatas kita dengar, yang mungkin hanya sebatas kita lihat, dan bahkan mungkin terjadi hal itu adalah dirasakan oleh kita. Tetapi apa? Menjadi sebuah peringatan. Begitu murkanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus membuktikan kekuasaannya dengan ayat kauniyahnya, dengan kejadian-kejadian itu sendiri. Padahal kalau seandainya manusia itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin Allah hanya sebatas memberikan peringatan ayat-ayatnya saja, itu sudah cukup. Karena terdapat banyak ayat-ayat peringatan di dalam Al-Quran. Tidak cukup Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan ayat kauniyahnya, tetapi alangkah sangat disalahkan. Masih banyak manusia yang tidak bergetar hatinya dengan kejadian itu sendiri. Masih banyak manusia yang tergetar, yang tidak tergetar dengan kekuasaan Allah yang begitu real. Manusia tidak bisa menolaknya dan manusia tidak bisa menahannya. Maka hadirin kaum muslimin jamaah Allah rahimahullah,
Diciptakannya matahari dan bulan itu bukan untuk disujud, bukan untuk disembah, tetapi adalah merupakan kemaslahatan bagi manusia. Merupakan sarana dan prasarana fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah kita bayangkan, kalaulah tidak ada matahari, maka manusia akan begitu sulitnya melangkah. Kalau tidak ada bulan, mungkinkah manusia akan banyak menyesalinya? Itulah kejadian-kejadian yang dahsyat yang menggelapkan manusia. Tetapi itu semua tidak usah kita khawatir, tidak usah kita takut selama adanya iman dan takwa di dalam diri kita. Karena musibah yang sangat besar, musibah yang sangat dahsyat adalah ketika hilangnya iman di dalam setiap diri kita, ketika hilangnya Islam di dalam setiap hati kita, ketika hancurnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak teringat lagi, tidak teringat lagi, kita tidak terbangunkan lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah musibah yang dahsyat yang terjadi kepada diri kita. Selama iman masih ada di dalam diri kita, janganlah kita takut. Selama konsep Allah masih melekat di dalam diri kita, janganlah takut dengan terjadi apapun. Karena kita termasuk orang yang dekat kepada Allah. Tetapi ikhwan fillah rahimakumullah, janganlah hanya diri kita yang dekat kepada Allah. Maka ajaklah seorang suami wajib untuk mengajak istrinya, seorang istri wajib untuk mengajak suami dan anak-anaknya, wajib mengajak keluarganya, bahkan wajib mengajak tetangganya untuk bersama-sama menggapai terhadap mardhatillah, untuk bersama-sama menggapai keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ini menjadi wasilah untuk kita terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dibawa oleh kita bukanlah harta, jabatan, tahta dan lain sebagainya, tetapi yang dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwa setiap manusia di situ adalah akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing, akan mempertanggungjawabkan bekalnya masing-masing. Kalaulah kita untuk bekal di dunia, masihlah kita bisa meminta kepada tetangga, meminjam kepada tetangga. Tetapi apalah bekal nanti di akhirat, kita hanya akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Panasnya matahari di dunia ini mungkin kita bisa pakai payung. Panasnya matahari di dunia ini mungkin kita masih bisa berteduh di bawah pohon yang indah. Tetapi panasnya matahari nanti di mahsyar, itu yang bisa menaungi hanyalah amalannya kita masing-masing. Maka Rasulullah SAW menyampaikan di dalam salah satu hadisnya, yauma la yatilu illa tilluhu yaumal qiyamati sab'atun wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulun tahaban fillah wa tafarraqa fillah. Bahwa tidak ada yang akan menaungi yang akan mendapatkan naungan dan yang memasar hanyalah 7 golongan. Di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, adalah seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya senantiasa cenderung mengingat ke masjid, untuk melaksanakan ibadah ke masjid, untuk mengajak keluarganya ke masjid, karena masjidlah tempat yang aman, karena masjidlah rumah Allah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
kita tafakuri, maka hati kita senantiasa cenderung kemana? Kekhawatiran kita senantiasa cenderung kemana? Sedangkan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah adalah innama ya'muru masajidallah man amana billah, adalah orang-orang yang senantiasa ya'muruna masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Maka mudah-mudahan hadirin kaum muslimin jamaah Allah, kita termasuk orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, sehingga kita nanti mendapatkan naungan di yaumil mahsyar yang begitu jauh dan yang begitu luas serta yang begitu beratnya setiap langkah di sana untuk menuju ke yaumil besar dan yaumil jazaa. Satu harinya sama dengan 1000 tahun, dan terik panasnya adalah tidak bisa dibayangkan dengan teriknya matahari sekarang. Matahari yang sangat jauh saja dan mataharinya hanya satu, itu begitu terik dan begitu panasnya. Apalagi ketika dihadapkan dengan panasnya itu matahari, sedangkan dekatnya hanya satu harta. Bisa kita bayangkan begitu luar biasa ketika kita tidak mempunyai iman dan ketika kita tidak mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bahwa matahari dan bulan ini adalah sebagai bukti daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Rasulullah hanyalah terjadi satu kali gerhana, tetapi sekarang begitu banyak terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ini menunjukkan adalah kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Harus terus menerus tunduk, bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dianjurkan kita bersedekah. Hal inilah setiap nafas yang kita lakukan harus muncul kalimat tasbih, tahmid, takbir, serta dibarengi dengan sedekah. Jangan sampai adanya sebuah penyesalan di dalam diri kita yang mengabaikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menyatakan, wa antum minas sholihin, dan kami akan menjadi orang yang soleh, dan kami akan mengajak istri, anak, keluarga, tetangga menjadi orang-orang yang soleh. Itulah penyesalan. Jamaah Allah, hal itu jangan sampai terjadi kepada diri kita. Jangan sampai ketika sudah mau dicabut nyawa, sudah diberikan penyakit, muncullah penyesalan, muncullah janji-janji palsu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah sehat, maka dia tidak mau bersedekah. Ketika sudah sehat, tidak mau berupaya untuk menjadi orang yang soleh, bahkan membiarkan keluarganya, tetangganya tidak diajak. Hal ini adalah merupakan sebuah kewajiban, karena berdakwah bukan tugasnya ustaz, dakwah bukan tugasnya kiai, tapi adalah tugas kita semua. Minimal kita berdakwah dengan bilhal, dengan perilaku, dengan perbuatan kita. Karena diutusnya Rasulullah adalah berdakwah dengan perilaku itu untuk menyempurnakan akhlak. Jangan sampai ketika kita sudah berjanji kepada Tuhan, berbalik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah disampaikan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka barang siapa yang senantiasa berpaling daripada peringatan-peringatanku, termasuk terjadinya gerhana pada malam hari ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka rasakanlah kehidupan yang sangat sempit bagi dirinya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sempitnya dunia, tidak sedikit orang yang begitu luas pada dunia, tapi hidupnya merasa sempit, merasa tidak diberi rezeki oleh Allah, padahal Allah sudah menyediakan. Tinggal bagaimana kita bisa menyebutnya. Tetapi karena mereka banyak berpalingnya dari peringatan Allah, bahkan wajan suruh yaumal qiyamati a'ma, maka jadikan nanti di hari kiamat dia menjadi seolah-olah orang yang buta.
Maka di situ pun ia menyesali kepada Allah. Ya Allah, padahal kami ketika di dunia ini adalah orang yang melihat. Tetapi Allah menyampaikan, kenapa kamu tidak melihat yang benar? Ya Allah, padahal di dunia kamu bisa melangkah. Padahal kata Allah, kenapa kamu ketika datang ada seolah-olah kaki kamu adalah seperti orang yang pincang, orang yang susah untuk melangkah. Ia menjadi orang yang miskin, padahal di dunia adalah menjadi orang yang kaya. Tetapi kekayaan itu tidak digunakan untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan jamaah hamba Allah rahimahullah, kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu, tetapi kita termasuk orang-orang yang senantiasa kaya dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang gemar untuk bersedekah, orang yang gemar untuk memampukan masjid. Karena itulah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita, dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya mohon maaf dengan sebenar-benarnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faqadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakati wal qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.